Jumpa lagi di Aktivitas TV. Kali ini kita akan membahas mengenai Huawei Nova 7. Tapi tepatnya kita akan bahas soal SoC di dalamnya, yaitu Kirin 985. Ya, apa ini Kirin 985? Apa kelebihannya? Dan kenapa dia membuat Nova 7 jadi sangat menarik? Oke. Nova 7, Huawei Nova 7 itu baru saja hadir ke Indonesia dan dia datang dengan sebuah SoC yang baru, Kirin 985. Kita tahu P30 Pro pakai Kirin 980, P40 series pakai Kirin 990. Nah loh, 985 ini apa di tengah-tengah? Ini membuat kita sangat tertarik sekali untuk membahas hanya si Kirin 985-nya nih. Dan kita akan bandingkan dengan yang lain-lain. Kita akan lihat performanya si Nova 7 kira-kira seperti apa ya. Oke, rilis di tahun 2020 ini posisinya sepertinya untuk gantiin Kirin 980, tapi ditambah dengan 5G. Jadi ini anggaplah 985 itu 980 pakai 5G. Oke, spesifikasinya ya. Ini fabrikasi 7 nanometer dengan CPU ada dibagi 3 bagian. Satu Cortex A76 ya, yang mencapai 2,58 GHz. 3 Cortex A76, lagi-lagi masih core performance ya, base-nya sampai 2,4 GHz. Kemudian 4 Cortex A55 yang kecepatannya 1,84 GHz. Jadi ada 4 Cortex A76 yang kencang dan 4 Cortex A55 yang irit daya. Ya, GPU-nya adalah Mali G77 MP8. Nggak bercanda GPU-nya. NPU-nya adalah Ascend D110 Lite plus satu lagi Ascend D100 Tiny, dua-duanya berbasis DaVinci. Ya, ini adalah NPU atau Neural Processing Unit-nya Huawei yang memang spesial untuk pengolahan AI atau Artificial Intelligence. Untuk ISP atau Image Signal Processor yang untuk mengolah video dan foto, dia menggunakan Kirin ISP 5.0. Jadi ini emang yang baru juga. Support memorinya itu bisa LPDDR4X sampai 2133 MHz. Untuk konektivitas, si Kirin 985-nya ya, itu support 4G dan 5G sub-6 ya, untuk SA dan NSA. Mulai pusing? Oke. 5G sub-6 berarti ini 5G yang bukan millimeter wave. Ini 5G yang yang gelombangnya sama ukurannya dengan gelombangnya 4G sekarang. Itu namanya sub-6 karena di bawah 6 GHz ya. Lalu SA dan NSA disupport berarti itu adalah standalone dan non-standalone. Sekarang ini masanya non-standalone 5G, jadi 5G harus bareng sama 4G, dan nantinya ini akan pindah ke SA atau standalone 5G. Jadi ini sudah support non-standalone dan standalone dua-duanya. Jadi ya support untuk masa depannya oke banget lah dari sisi 5G-nya. Kemudian untuk Wi-Fi dia menggunakan Wi-Fi 5 AC. Lucu ya, biasanya pakai 5G di Wi-Fi 6. Mungkin karena ini versi terjangkau ya. Dan Bluetooth-nya versi 5.1. Nah, oke, mari kita tes aja langsung dan kita tes menggunakan Nova 7. Ya, ini adalah testbed kita untuk pengujian Kirin 985 kali ini. Ya, ini adalah pertama kali kita ketemu Kirin 985 yang resmi di Indonesia dalam Nova 7. Nah, untuk Nova 7 sendiri bodinya ini katanya ada fluid aesthetics-nya ya. Opsi warnanya ada space silver, ada midsummer purple dan ada black di situ. Di sisi kiri kita lihat ada tombol power, ada volume up and down di situ. Lalu di sisi atas kita lihat ada mikrofon dan sisi kanan kita bisa lihat itu kosong ya. Di sisi bawah kita lihat ada SIM tray, ada USB Type-C, ada mikrofon lagi di situ dan ada speaker. Ya, jadi speakernya emang cuma satu. Nggak masalah juga ya, ini Nova series ya. Di depan kita lihat itu ya jelas layar, ada earpiece di bezel pada layar dan ada kamera selfie dengan model punch hole. Di belakang kita lihat ada kamera utamanya ya. Dimensinya 74,33 x 160,64 x 7,96 mm dan bobotnya kurang lebih 180 gram. Ini berarti ini nggak termasuk smartphone yang berat. Sekarang nih smartphone lagi banyak banget, musim banget yang beratnya 200 gram atau bahkan lebih. Ini 180 gram, sangat menyenangkan. Untuk spesifikasi layarnya adalah 6,53 inci 2400 x 1080 pixel panel OLED. Wow, OLED. Menjawab kalian yang bilang Nova sebelumnya kenapa pakai panel IPS, ini pakai OLED ya. SoC Kirin 985, RAM 8GB, storage 256GB UFS 3.0. Gede banget. Kemudian baterainya 4000 mAh dengan charger 40 watt Huawei Supercharge. Ini menarik sekali, 4000 mAh dengan charger 40 watt. Harusnya ini sudah sangat mencukupi sekali. Lalu kamera utamanya 64 megapiksel bukan 1,8.
ultra wide-nya 8 megapiksel f2.4 dan ada tele di situ 8 megapiksel f2.4 juga dan ada makro f2.4 dengan 2 megapiksel. Kemudian untuk kamera selfie-nya adalah 32 megapiksel f2.0. Konektivitasnya 4G dan 5G ready ya. Jadi ini sudah 4G ya jalan sekarang dan dia 5G ready. Jadi tidak dimatikan, ada di dalam, masih dihidupkan, cuman memang tidak bisa diaktifkan ya. Ya jadi bukan dipotong jalurnya buat 5G, enggak dipotong, cuman enggak aktif aja sementara, tapi dia sudah ready. Nanti harusnya bisa diupdate ya belakangan ya. Kalau 5G udah datang di Indonesia harusnya. Kemudian sudah pakai Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC, ada Bluetooth 5.1 dan ada NFC ya, sama seperti Nova sebelumnya juga ada NFC. Sensornya ada accelerator, gyro, ambient light, orientation sensor, proximity, in-screen fingerprint. Lengkap sensornya. UI-nya MIUI 10, Android 10 dan sayangnya ini memang tanpa Google Mobile Services. Tapi itu urusannya nanti kita akan bahas terpisah mengenai hal itu ya. Nah, mari kita lihat performanya saja. Oke, kita coba di Antutu 7 dulu dan kita akan coba dua mode normal dengan mode performance ya. Dan ini agak ajaib memang. Di mode normal Kirin 985 menunjukkan skor 213 ribuan. Di mode performance kita dapat 311 ribuan. Ini jauh banget. Saya nggak tahu apa masalah di Nova 7, tapi ini jauh banget ya skornya. Jauh banget, luar biasa jauh. Dan kalau kita bandingkan ke Kirin 980, ini jadi mirip. Ya, sekitar 0,22% aja selisihnya, kecil banget ya. Anggaplah sama dengan Kirin 980 sebelumnya yang kita tes di P30 Pro. Kemudian kalau mau dibandingkan dengan 990 5G, tentunya ini masih tertinggal ya. Ya 990 5G bisa sampai 23% lebih kencang. Lalu dengan Snapdragon 865, tentunya 865 masih lebih kencang di 47%, 855 lebih kencang 15%, Exynos 990 29% lebih kencang dan 9825 ya Exynos bahkan masih lebih kencang 13%. Dan ini kalau dibandingkan dengan mode performance ya, bukan dengan mode normal. Oke, mari kita lihat Antutu 8. Antutu 8 lagi-lagi kita melihat skor yang ajaib lagi. Mode normal di 283 ribuan, sementara mode performance ada di 422 ribu. Iya, kenapa kita masih pakai mode performance? Karena menurut Huawei ya, kalau mode performance itu untuk menunjukkan performa si Kirinnya sendiri. Itu sebenarnya kita kasih lihat performa Kirinnya sendiri. Oke, kita lihat Kirinnya. Kalau mode performance handphonenya ya itu tadi 883, normalnya di situ. Tapi Kirinnya sendiri, Kirin 985-nya bisa mencapai 422 ribu. Nah, kalau kita bandingkan dengan 980, skor ini bahkan lebih tinggi dari 980. Ya, ajaib memang. Dengan 990 5G masih belum mengejar, dengan 865 juga belum terkejar sama sekali. Dia mungkin mirip dengan Exynos 9825. Oke lah ya. Tapi perhatikan bahwa ini semua adalah SoC kelas flagship. Yang menarik, kalau misalnya tidak dihidupkan performance mode-nya dalam kondisi normal, dia bahkan tidak dekat dengan siapapun juga. Performance-nya kurang kencang ya. Walaupun respectable 283.000 itu lumayan kencang. Tapi kalau dibandingkan dengan SoC premium lainnya kurang ya. Oke, mari kita pindah ke Geekbench 4. Lagi-lagi kita melihat skor yang lumayan ada bedanya ya. Walaupun kali ini tidak terlalu jauh. Kita lihat perbedaannya. Di normal 3209 di single core, 9678 di multicore. Sementara kalau performance mode kita dapat 3300 di single core dengan 10202 di multicore ya. Kita melihat bahwa ini mungkin lebih make sense perbandingannya kalau kita ambil skor performance mode-nya. Dan lagi-lagi kita lihat dia mirip sekali dengan Kirin 980 ya. Dan dia belum bisa bersaing dengan yang lain-lain. Dia hanya mendekati Snapdragon 855 dan Exynos 9825. Mendekati di mode performance. Lalu kalau kita lihat di Geekbench 5, lagi-lagi kita lihat skor yang aneh bahwa multicore-nya itu jauh banget ya. Multicore-nya jauh banget. Performance mode menunjukkan bahwa multicore 2500, sementara dalam mode normal hanya 1386 ya. Jadi lagi-lagi kalau kita lihat 985 ini kalau tidak dihidupkan performance mode-nya berarti dia tidak bisa bersaing dengan SoC premium yang lain. Pada saat dihidupkan memang dia termasuk kencang walaupun memang jangan ngadu sama 865, 855 Plus, bahkan Exynos 990 pun masih terlalu kencang untuk SoC yang satu ini. Tapi perlu diingat, ini memang jatuh ke Nova, bukan seri P atau Mate ya. Jadi harusnya nggak ada masalah karena ini harganya harusnya miring. Oke, mari kita masuk ke GPU-nya. 3D Max Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 Graphics Core. Mari kita lihat ya. Kita bisa melihat dalam kondisi normal dan performance mode itu jauh sekali selisihnya antara 2959 dengan 5479.
Jauh banget, jauh banget, jauh banget ya. Kita bisa lihat Kirin 980 bahkan bisa ditinggalkan lebih kencang sekitar 9%-an. Tapi sayangnya memang kalau dibandingkan dengan SoC-SoC lain yang kelas premium dia emang belum bersaing ya. Tapi kalau mau diadu dengan kelas mid, wow, harusnya dia jadi jawara di kelas mid ya. Lalu mari kita lihat GFX Bench. Kita jalankan KRC 1080p off screen. Nah, kita lihat di 985-nya hanya ada perbedaan 1 FPS antara normal sama performance mode ya. Dan di sini terlihat bahwa bahkan 980 akan punya performa yang lebih tinggi di situ, 33 FPS jauh, dan sementara yang lain juga akan jauh meninggalkan si Kirin 985. Jadi fix ya, berdasarkan apa kita lihat di Nova 7, performance-nya secara benchmark kita bisa lihat memang hanya ada di middle up banget gitu ya. Tapi tinggi banget di middle-nya. Dan sangat bergantung pada penggunaan dalam smartphone. Ya, saya nggak tahu kenapa di sini masih agak ditahan-tahan. Jadi di performance mode-nya memperlihatkan kemungkinan kemampuan tertinggi seberapa. Tapi tanpa performance mode, kalau kita lihat performance-nya nggak begitu kencang. Itu yang kita bingung sih. Walaupun nggak gitu kencangnya, itu kencang. Oke, kita lanjut. Kita lihat PUBG Mobile gimana. Kita lihat ada opsinya. Oh, lumayan terbuka nih opsinya ya. Kita hidupkan mode normal aja sih di sini. Smooth Extreme terbuka 60 FPS, HD Extreme terbuka 60 FPS, HDR Extreme bisa juga HDR Extreme, tapi agak sedikit drop ya di 56 sampai 60 FPS. Intinya Nova 7 ini bisa main PUBG Mobile dengan sangat mulus dan lancar sekali. Ya, pada akhirnya semua tes benchmark itu ya pada akhirnya kita harus lihat di aplikasinya sendiri gimana ya, terserah angkanya mau berapa. Kalau di gamenya jadi mulus lancar, ya udah kenapa gitu kan. Oke. Jadi pada dasarnya Kirin 985 ini tampaknya diposisikan untuk gantiin Kirin 980 yang kemarin sempat dipakai di mid upper class gitu ya, dengan level performa yang kurang lebih serupa atau sedikit lebih kencang, tapi ditambahin 5G sekarang. Jadi ada 5G-nya gitu. Jadi upayanya membawa 5G ke kelas murah ya. Di Nova 7 performa tanpa performance mode kelihatan terlalu rendah untuk SoC yang satu ini. Sementara performance mode hasilnya terbilang wajar. Sebetulnya kita mau lihat di performance mode atau performance mode dikurangin 10% mungkin. Itu harusnya mungkin performa yang wajar untuk si 985 ini. Tapi mungkin karena ditaruh di Nova jadi agak sedikit ditahan performanya, kurang tahu juga. Mungkin nanti dengan update bisa berubah, bisa jadi. Nah, lagi-lagi tentunya kalau kita bicara Huawei ya, mungkin GMS atau Google Mobile Service atau tidak adanya Google Mobile Services itu akan sedikit penghambat bagi kalian untuk memilih yang satu ini. Akan tetapi kita sedang dalam penggodokan sebuah konten membahas mengenai menggunakan produk-produk Huawei tanpa GMS, tanpa Google Mobile Services, karena kami sudah melihat bahwa sebetulnya itu bisa terjadi ya. Itu bisa terjadi, tidak perlu inject GMS gitu, sebetulnya bisa aja sih sebetulnya. Tapi kita mau kasih lihat nanti ke kalian lebih detail lagi apa yang terjadi di situ. Jadi tunggu aja kontennya ya. Nah, untuk hasil pengujian Nova 7 selanjutnya, kalau ada yang tertarik dengan pengujian selanjutnya, nanti kita taruh linknya di deskripsi. Kita akan buatkan artikel tentang pengujian selanjutnya ya. Untuk performance paling nggak kita udah kasih lihat di sini kira-kira posisinya di mana. Posisinya sangat menarik sekali sebetulnya ya. Dan kami juga sudah ada pembahasan mengenai SoC Kirin 810 yang baru yang ada di dalam tablet MatePad yang terbaru juga. Ya, kita naikkan di hari yang sama dengan smartphone yang satu ini. Jadi kalau belum ditonton atau belum sempat nonton, pastikan cek juga video yang satu itu ya. Akhir kata kita bisa bilang bahwa Kirin 985 ini menarik karena membuat 5G bisa hadir di smartphone yang lebih murah lagi. Saya Dedi Irfan, Jagat Review TV.